Ya, shalom, selamat pagi semuanya. Ya, puji Tuhan kita masih boleh berkumpul di tempat ini. Ya, kita mau sama-sama kita datang di hadapan Tuhan. Kita ingin beribadah bersama. Namun sebelumnya mari kita sama-sama kita ucapkan moto gereja kita, Gemikana. Kemuliaan hanya bagi Tuhan, jangkau jiwa-jiwa bagi Kristus berapapun harganya. Mengasihi Tuhan, mengasihi sama, melayani Tuhan, dan sama itu caranya. Amin. Mari kita sama-sama kita angkat lagu pujian kita yang pertama. 主啊，我到你面前。
Bapa, kami datang ke hadirat-Mu. Kami ingin diperbaharui senantiasa Bapa. Oleh karena kasih-Mu Tuhan, sampai hari ini Tuhan, kami masih boleh diberkati. Kami masih boleh hadir di tempat ini Tuhan. Hanya karena anugerah-Mu. Hanya karena kasih-Mu saja Bapa. Dan biarlah Bapa, setiap kami yang hari ini hadir Bapa, kami sungguh-sungguh ingin beribadah kepada-Mu Bapa. Biarlah segenap hati dan pikiran kami saat ini hanya tertuju kepada-Mu Bapa. Biarlah kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang menyembah. Dan biarlah segala hal yang mungkin masih dalam pikiran kami, mungkin masih dalam hati kami yang bermasalah, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau yang melayakkan kami untuk mengikuti-Mu Bapa, beribadah bersama-sama. Tuhan yang pimpin kami, dan Bapa kami juga menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang pimpin ibadah kami. Kami butuh pertolongan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan yang menyertai. Dari awal pertengahan hingga akhir, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, Engkau Allah yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sekali lagi shalom semuanya. Ya, kita hari ini kita mau mengucap syukur karena kita boleh hadir, kita masih boleh diberikan kesehatan meskipun dalam masa pandemi. Saya ingin kita sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau angkat lagu pujian kita, Bersyukurlah. Mari dengan hati yang penuh sukacita kita angkat pujian ini, kita nyanyikan untuk Tuhan kita. Haleluya, ku memuji Tuhan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Aku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setia
Mari sama-sama kita akan mengakui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Sebentar lagi kita juga akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Biarlah melalui pujian ini kita boleh semakin merindukan Tuhan, semakin merindukan sabdanya. Mari kita angkat lagu pujian ini di dalam lagi. Satu
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, saat ini kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mau mendengar sabdamu, kami mau mengalami Engkau. Berbicaralah kepada kami semua. Sentuh hati kami, kuatkan kami di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang serba tidak pasti, di tengah-tengah virus yang semakin banyak variannya Tuhan. Kadangkala kami merasa seperti masuk di dalam masa-masa yang gelap. Tapi hari ini Tuhan, sekalipun demikian, kami tetap punya iman. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Katakanlah firman-Mu kepada kami Tuhan. Agar setelah kami mendengar firman-Mu, iman kami dikuatkan, roh kami dibangkitkan, semangat kami dipulihkan. Sekalipun situasi apapun yang terjadi, kami tidak takut karena kami tahu ada Tuhan yang mengasihi kami dan menyertai dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu yang terbatas ini, biar firman-Mu berbicara kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan di bawah satu tema, Engkau berharga di mataku. Kita ambil dari Yesaya pasal 43. Yesaya pasal yang ke-43 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Next. Ya. Saya akan bacakan ayat pertama, Bapak Ibu akan bacakan ayat kedua, demikian seterusnya nanti ayat ke-7 kita baca bersama-sama. Kita baca secara responsoria. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus Allah Israel juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba gantimu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Bersama-sama, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Saya akan bacakan Yesaya 42 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, next. Di situasi yang sulit ini saudara, ya kalau kita dengar berita, pikir, wah pandemi 3 bulan berlalu. Rupanya sudah hampir ulang tahun yang kedua. Makanya ada anekdot. Jangan bilang happy birthday, nanti panjang umur dia, ya kan? Panjang umurnya, ya kan? Benar Bapak Ibu. Banyak kali variannya. Ada alfa, beta, delta, lagi omikron ya, entah apa lagi nanti ya. Mudah-mudahan stop sampai di situ, jangan sampai omega ya. Saya kemarin ke Palembang. Waktu di Palembang, waduh ini banyak kali variannya. Macam pempek aja, ada pempek kerupuk, pempek telur, ya kan? Macam-macam jenisnya banyak. Nah, itu menakutkan. Dan kita tahu PHK pun tidak usah kita bilang. Ya karena ada pengurangan tenaga kerja. Belum lagi krisis iman dan krisis ekonomi. Gereja yang tadinya rata-rata ya, biasa ibadah ada 60-70 orang, mulai kurang 30 orang. Yang 1000 orang, lebih ngeri lagi cuma 100 orang. Sisanya online. Wah, saudara kalau online ini suka didengar. Nggak suka langsung, saya mau khotbah aja. Wah khotbahnya nggak bagus, stop sampai sini. Ganti channel. Saudara apa yang terjadi? Inilah keadaan. Kadangkala jemaat kalau tidak beribadah secara onsite, mereka akan mengalami apa? Mengalami lama-lama, waduh, ibadah nggak ibadah sama aja. Betul Bapak Ibu? Nah di tengah-tengah keadaan seperti ini, saya tahu pasti setiap manusia punya pergumulan. Kita datang di sini ada pergumulan yang kadang-kadang kita nggak bisa sharing sama siapapun. Lalu saat kita ngalami, ada berat sekali. Kita bergumul. Lalu next. Kadang-kadang perkataan positif pun sulit kita aminkan. Betul? Kalau kita dengar hidup bukan tentang menunggu badai berlalu. Hidup bukan tentang menunggu badai berlalu, tetapi belajarlah menari di tengah hujan. Wah. Sebagian orang mungkin dikuatkan, sebagian orang kan berkata, Allah enak aja ngomong. Coba hujan kena sambar petir, mati, ya kan? Saudara, banyak orang yang akhirnya jadi pesimis. Perkataan positif itu kadangkala sulit diaminkan. Perkataan yang menghibur, memotivasi, bukanlah perkataan yang mudah untuk diterima. Tengah-tengah keadaan yang sukar. Mungkin ibaratnya habis jatuh ketimpa tangga. Di masa-masa pandemi, sudah kena PHK, ribut di rumah tangga. Rasanya berat sekali. Next. Sehingga mungkin di antara kita berkata seperti ini. Hidup memang tak semudah seperti perkataan Mary Riana atau Maria Togo, khotbah pendeta, ya kan? Saya mengutip ini ada satu kata, sesuatu yang kita hadapi tidak selalu bisa diubah. Namun kita tidak bisa mengubah sesuatu sampai kita menghadapinya. Alah, pandai kali cakap pendeta ini. Pandai kali cakap si Mariana ini. Saudara, memang tidak mudah. Jangan tanya kenapa. Kadang-kadang ada di dalam logika kita yang selalu menolak. Ya. Tidak mudah untuk bangkit. Di tengah-tengah keadaan kehidupan kita yang meruntuhkan. Ya jujur, sebagai pendeta saya merasakan kesedihan yang mendalam. Sekolah minggu, biasanya anak kita bisa 30, kali ini cuma 7 orang online. Yang tadinya 15 tinggal 7. Begitu juga remaja pemuda. Semua sibuk masing-masing. Wah kalau saya SMS satu-satu, kadang-kadang merasa sedih. Yang ibadah biasanya 20, hanya 10. Kadang-kadang cuma 7, 5 online. Kadang putus nyambung, kadang masuk keluar. Saudara,
Memang gak mudah. Mungkin saudara ada di dalam kondisi yang sama. Hari ini merasa putus asa, merasa kelam, merasa sepertinya tidak ada jalan keluar. Next, saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Israel juga mengalami hal yang sama. Coba bayangkan, pada saat kondisi mereka menerima firman Tuhan ini, mereka sedang mengalami apa? Satu kota mereka dibakar. Yerusalem dihanguskan. Mereka harus terusir jadi buangan, jadi budak. Sangat menyakitkan, saudara. Di saat keadaan seperti itu mereka duduk termangu, melihat Yerusalem yang hancur lebur. Mereka jadi budak. Wah, gak mudah, saudara. Coba saudara, yang biasanya menikmati sejadi Tuhan, kali ini jadi budak. Gak mudah. Coba kita baca dari Yesaya 39. Yesaya 39 ayat 5 sampai 6. Ya kan? Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada di istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang ditinggalkan. Demikian firman Tuhan. Ini saudara yang dialami Israel. Yang mereka memiliki rumah kali ini hancur. Mereka jadi tuan, kini jadi budak. Saya nggak tahu bagaimana. Mungkin Anda juga mengalami hal yang sama. Yang dulunya biasa, wah, waktu sebelum pandemi lancar sekali dapat cuan. Kali ini kok serat sekali. Cuannya kok netes-netes. Pelan-pelan sakitnya minta ampun gitu ya. Dan saudara merasa sepertinya masalah itu membuat kepala Anda bangun, gak bisa bangun dengan segar. Itulah juga yang dialami bangsa Israel pada waktu itu, saudara. Pada waktu mereka lagi duduk seperti ini, firman Tuhan diberikan. Ketika mereka dibuang, ketika mereka jadi budak. Next. Waktu itu Bapak Ibu, janji firman Tuhan itu belum dilihat. Coba. Pada waktu itu Bapak Ibu, sama sekali belum dilihat. Dan mereka sedang dalam negeri pembuangan. Tapi tujuan janji Tuhan ini apa? Supaya setiap orang yang merenungkan firman, mereka boleh dikuatkan. Boleh dihiburkan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Next. Dan pada saat itulah, di saat mereka sedang dalam keadaan pembuangan, negeri mereka dihancurkan, keadaan tidak menentu, mereka jadi budak. Tapi pada saat itu Tuhan katakan apa? Jangan apa? Jangan apa? Jangan tidur, bukan. Jangan takut. Jangan takut. Janganlah takut. Tuhan katakan, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Jangan takut, sebab aku telah menebus engkau. Dalam keadaan yang mereka mungkin serba tidak pasti, mereka rasanya tidak ada lagi pengharapan, Tuhan katakan jangan takut sebab aku menebus. Mari bayangkan juga mungkin di antara kita juga ada yang ngalami, mungkin ada di antara kita yang ngalami kesedihan, salah satu kerabatnya meninggal dan itu menjadi tulang punggung. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Aku seperti yang gak ada lagi orang yang bisa membantu. Tuhan katakan sama seperti kepada bangsa Israel, Tuhan katakan juga kepada kita, jangan takut. Sebab apa? Sebab aku telah menebus engkau. Yang menarik Bapak Ibu, kata menebus ini, kata gaal, ini artinya bertindak
sebagai saudara lelaki yang terdekat yang menebus. Kata menebus ini mengacu kepada anggota keluarga yang membebaskan seorang dari hutang atau perbudakan. Dengan kata lain, Tuhan memperlakukan Israel ini sebagai keluarganya. Tuhan memperlakukan Israel sebagai anaknya. Waktu Israel dengar ini, Israel diingatkan, jangan takut, sebab aku telah menebus engkau. Pada saat mereka takut, Tuhan katakan jangan takut, aku sudah menebus engkau. Demikian juga Tuhan katakan kepada kita, jangan takut. Aku menebus engkau. Lalu dalam keadaan demikian juga Tuhan katakan, next. Ini menarik. Sama-sama kita baca yuk. 1, 2, 3 ya. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Nah, kata memanggil ini mengacu kepada orang-orang yang Tuhan panggil, Tuhan pilih untuk tujuan Tuhan. Tuhan memiliki hak kepemilikan, baik sebagai pencipta atau penebus. Dan kepemilikan ini pribadi, karena dia mengatakan, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Yang unik Bapak Ibu, ada 2 kata di situ. Apa? Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub. Lalu dikatakan lagi yang membentuk engkau hai Israel. Perhatikan baik-baik. Yakub itu artinya apa? Penipu. Tapi ketika Yakub, kita tahu inilah nenek moyangnya Israel ya. Ini Yakub. Ketika dia bertemu Tuhan, dia mau melarikan diri dari kenyataan di mana Esau mau menyerang, dianggapnya mau padang Esau mau berdamai. Dia bertemu dengan Tuhan, bergumul dengan Tuhan. Dia ingin lari, tapi Tuhan, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan pukul pahanya sampai dia nggak bisa berjalan. Dan apa yang terjadi di situ? Namanya diubah Tuhan. Engkau bukan lagi Yakub, tetapi engkau adalah Israel. Orang yang bergumul dengan Tuhan dan akhirnya menang. Menarik Bapak Ibu. Yang menciptakan engkau hai Yakub, tapi yang membentuk engkau hai Israel. Di dalam nama itu ada satu karakter yang diubahkan. Dari penipu menjadi orang yang bergumul bersama dengan Tuhan dan akhirnya menang. Apa artinya Bapak Ibu? Tuhan itu mau mengatakan kepada umat Israel, engkau begitu berharga, aku membentuk engkau. Akan kubentuk. Seperti seorang yang membentuk apa? Perabot. Kalau dia lihat perabot ini ada cacat, dia banting lagi, dia bentuk lagi, dia olah lagi. Dia buat sedemikian rupa. Sampai betul-betul bisa digunakan dengan baik. Artinya apa? Tuhan mau katakan, apapun yang terjadi dengan engkau, aku sedang membentuk engkau. Tuhan panggil 2 nama itu supaya menyadarkan Israel. Hai bangsa Israel, engkau itu aku punyai, aku miliki, dan aku akan pakai engkau, membentuk engkau sampai engkau dapat dipergunakan untuk kemuliaan. Saudara, bukankah kita juga Tuhan inginkan seperti itu? Kadang-kadang Tuhan izinkan pergumulan, Tuhan izinkan kesulitan, Tuhan izinkan tantangan, Tuhan izinkan kita mengalami konflik. Tuhan izinkan kita mengalami mungkin tanda kutip kemunduran, kebangkrutan, situasi yang sulit, sakit, penyakit. Itu semua Tuhan izinkan. Kenapa? Tuhan mau membentuk kita. Next. Di tengah bangsa Israel yang pada saat itu mengalami masa-masa
pembuangan. Ketika mereka merasa masa yang sulit itu sudah datang. Kota yang mereka cintai, Yerusalem, hancur terbakar dan mereka sedang di negeri pembuangan. Di saat itu Tuhan berkata, jangan takut. Kenapa jangan takut? Sebab aku menyertai engkau. Kita lihat ayat 43, ayat 2. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ayat 5. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Tuhan berjanji akan menyertai dalam perjalanan sekalipun umatnya melewati air. Kenapa dikasih ayat 2 ini Bapak Ibu? Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Sebenarnya Tuhan mau mengingatkan bangsa Israel, ingat. Pada saat kamu jadi budak di Mesir, aku memakai Musa untuk menolong engkau keluar dari tanah Mesir perbudakan menuju tanah perjanjian. Dan pada saat kau tidak mengikuti perintahku, aturan perjalanan 40 hari jadi 40 tahun. Tapi pada waktu Yosua mau membawa Israel ini ke tanah perjanjian, mereka harus melewati apa? Sungai Yordan. Pada saat itu Tuhan menunjukkan ketika tabut perjanjian itu sungai itu menjadi kering. Tuhan mau menyatakan ini bukti penyertaan Tuhan. Dan Tuhan bukan hanya berhenti pada masa lalu. Tuhan bilang, kalaupun di masa depan engkau mengalami harus melewati air, ingat, seperti sebagaimana aku sudah melakukan di masa lalu, engkau bisa melewati air itu dan tidak menghanyutkan. Pada masa kini pun engkau akan mengalami hal yang sama. Aku menyertai engkau, air tidak akan menghanyutkan. Amin Bapak Ibu. Ini berarti apa? Tuhan menunjukkan luar biasa pertolongannya. Sebabnya Bapak Ibu sangat penting ingat perbuatan baik Tuhan. Jangan ingat masalah. Jangan ingat pergumulan. Ingatlah di balik pergumulan ada tangan Tuhan yang menolong. Amin. Makanya saya kadang-kadang khotbah sering saya mengulang pengalaman hidup saya di masa lalu. Benar Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya selalu saya dikuatkan Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu bersaksilah. Ini hari ini saya tunggu nanti ya. Siapa yang mau bersaksi? Dari 6 orang baru cuma 3 orang. Salah satunya saya. Yang lihat, Bapak Ibu, saya kasih tahu ya. Apa sih untungnya kesaksian? Waktu Bapak Ibu menyaksikan pertolongan Tuhan di masa lalu. Orang lain dikuatkan. Dan pada saat orang lain dikuatkan, Bapak Ibu diteguhkan kembali. Oh iya ya. Kalau Tuhan sudah menolong saya, maka Tuhan akan menyelamatkan saya. Bapak Ibu tahu nggak? Pada waktu saya hampir mati di rumah sakit, apa yang saya lakukan? Waduh benar Bapak, ini nggak main-main, hampir mati saya. Sudah pasang selang di situ, ya kan? Sendirian. Yang saya ingat apa? Saya ingat kebaikan Tuhan di masa lalu. Bagaimana Tuhan begitu baik, Tuhan menolong. Saya ingat firman Tuhan yang sudah diberikan. Dan itulah yang menolong saya. Ketika Tuhan sudah menyelamatkan saudara, saya bilang ini mujizat. Bayangkan di rumah sakit yang sama, saya pakai selang. Di WA yang sama, Bapak Ibu, wah ini satu kena COVID, meninggal. 5 hari gak ada gejala, mati. Coba Bapak Ibu bayangkan gak? Saya sudah, aduh Tuhan, ini saya hampir mati loh. Aduh kalau mati, istri saya jadi janda dong. Kasihan deh istri saya, ya kan? Anak saya jadi apa?
Jadi anak yatim. Waduh, pikiran itu Bapak Ibu kacau. Tapi apa yang saya lakukan? Saya ingat pengalaman Tuhan menyelamatkan saya. Dan saya ingat firman Tuhan yang Tuhan sampaikan. Sehingga akhirnya saya dihidupkan. Dan setelah dihidupkan, makanya jangan heran Bapak Ibu, tiap hari bersaksi di Facebook. Ya mungkin, lu lagi muncul ya gitu ya. Lu lagi. Ah! Kenapa saudara? Coba kalau saudara hampir mati, lalu saudara diberi hidup. Sukacita enggak? Sukacita. Masa ada bilang, aku mau hidup. Maunya mati aja aku ya. Wah, enggak. Orang yang hampir mati diberikan hidup, dia akan bersukacita. Dia akan bersaksi. Saudara yang dikasih Tuhan. Dan apa yang saya rasakan Bapak Ibu. Pada waktu itu saudara sudah sembuh. Tuhan tuh kasih beban di hati saya loh. Tiba-tiba saya nggak kenal. Ini dari mana? Dari Batam. Ada yang sakit COVID juga sudah parah. Mungkin lebih parah dari saya. Apa yang saya lakukan? Setiap hari saya bilang, boleh nggak saya kenalan dengan orang? Oke, saya kenalkan saya pendeta gitu. Boleh nggak saya doakan Bapak? Boleh. Saya doakan setiap hari. Telepon doakan. Kasih firman, telepon doakan. Terus. Ajaib Bapak Ibu. 3 minggu kemudian dia sehat. Makanya saya undang dia bersaksi secara Zoom di Ruslan 2. Bapak Ibu, inilah penyertaan Tuhan. Tuhan bilang apa? Jangan takut. Sebab aku menyertai kamu. Next. Nyala api. Pada ayat yang kedua B, metafora. Untuk bahaya apapun. Tapi juga akan membangkitkan kenangan yang jelas bagi orang-orang buangan yang telah menyaksikan Yerusalem terbakar. Ayat 2, apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Jadi Tuhan ingatkan, pada saat mereka duduk, mereka lihat Israel itu, negeri Israel itu dihancurkan, Yerusalem dihancurkan, Bait Allah dihancurkan. Tuhan katakan ini supaya mengingat mereka kembali. Apabila engkau melewati api, engkau tidak akan dihanguskan. Sebab aku menyertai engkau. Jadi apa artinya? Mau bahaya, rintangan sebesar apapun, Israel jangan takut. Ada aku bersamamu. Api dan air tidak akan menghanguskan engkau. Pada saat saya mendapat firman Tuhan sebelum COVID tahun 2018, saya mengalami satu masalah dalam pergumulan saya. Ya, saya ingat ayat ini. Sampai menangis Tuhan bicara kepada saya. Sehingga saya menangis, saya menaruh hati. Itu juga Tuhan mau katakan kepada kita. Anak-anakku, Tuhan mau katakan seperti ini. Apapun masalah yang terjadi dalam hidupmu, dalam usahamu, dalam pekerjaanmu, aku menyertai engkau. Dan masalah itu tidak akan membuat engkau hancur. Amin? Amin Bapak Ibu? Masalah tidak akan membuat kita hancur. Tapi akan kita menjadi kuat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Next. Dan terakhir, Tuhan berkata apa? Dalam perikop ini kepada mereka yang bangsa Israel yang mengalami pembuangan ini. Tuhan katakan, jangan takut. Jangan gentar, jangan kecut. Sebab apa? Sebab aku akan menghimpun engkau. Ayat 5 dan 6. Sama-sama yang ada Alkitab, kita buka Yesaya 43 ayat 5 sampai 6 ya. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3 ya. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur. Dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah. Dan kepada selatan, jangan tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh. Dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Bapak Ibu, Tuhan berjanji.
Tuhan akan menghimpun Israel yang sudah terbuang, terpecah belah, tercerai-berai. Hadirat dan berkat Tuhan dengan Israel juga akan ditunjukkan dengan apa? Tuhan akan melepaskan belenggu pengasingan mereka. Tuhan memiliki kuasa untuk menjelajahi seluruh bumi untuk mencari orang-orang yang menjadi miliknya. Dan Tuhan memiliki keinginan untuk menyatukan orang-orang yang menjadi milik Tuhan itu yang tercerai-berai. Dimanapun mereka berada, Tuhan akan menemukan. Saudara tahu, Tuhan mau katakan Israel jangan takut. Aku akan membawa kamu, akan menghimpun kamu lagi. Kenapa? Karena engkau begitu berharga. Engkau milikku. Pada saat saya merenungkan firman Tuhan ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya di tengah kondisi pandemi, ya jemaat mulai berkurang. Firman Tuhan ini juga bicara kepada saya. Jangan takut Pendeta Kling. Jemaat itu anak-anakku akan kupanggil pulang. Amin. Bukan pulang ke surga, Bapak Ibu jangan takut. Maksudnya dalam beribadah di dalam GMI Kana, mengakui Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tuhan katakan juga kepada Israel, jangan kamu menjadi takut sebab aku menghimpun kamu itu milikku. Next. Bapak Ibu, siapa yang di sini punya cincin kawin? Punya? Punya ya. Saya selalu pakai cincin kawin ini. Satu saat Bapak Ibu, cincin ini saya lepaskan, saya lupa taruh di mana. Lalu kemudian apa yang saya lakukan? Saya cari sedemikian, cari. Sampai ke bawah kolong, sampai kemana pun. Saya ambil lagi, saya taruh. Untunglah Tuhan tidak seperti saya. Ya kan? Tuhan tidak pernah lupa sama kita. Oleh karena itu apa? Kalau saya saja terhadap cincin ini begitu sayang mencari. Terlebih Tuhan. Dia salib Yesus. Mungkin orang lain bisa mengecewakan kamu. Mungkin majelis bisa mengecewakan kamu. Pengurus gereja bisa mengecewakan kamu. Sesama orang Kristen di gereja bisa mengecewakan kamu. Tapi ingat, engkau sungguh berharga di mataku. Engkau milikku. Tuhan tuh mengambil. Tuhan tuh mencari. Nah, saudara, kenapa Tuhan mau lakukan itu semua? Next. Karena engkau begitu berharga dan aku mengasihi engkau. Untuk membuktikan kasihnya kepada umatnya, Tuhan rela memberikan Mesir, Kus, dan Seba sebagai tebusan bagi Israel. Tuhan di sini menjelaskan motivasi pekerjaan penebusannya. Apa? Dia mencintai kita semua. Saudara, mungkin manusia bisa melupakan Anda. Mungkin orang terdekat bisa melupakan Anda. Tapi jangan pernah berpikir Tuhan melupakan Anda. Mungkin pendeta bisa nggak lupakan Anda? Bisa, karena dia manusia bukan Tuhan. Majelis bisa aja melupakan Anda. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah melupakan Anda. Karena kau begitu berharga, mulia, dan Tuhan mengasihi. Next. Suatu ketika saudara, ada sebuah perahu, sebuah kapal yang begitu besar, ya seperti kapal Titanic. Ada seorang anak dan dia memelihara seekor anjing. Wah, anjing ini bisa akrobat luar biasa ya. Dikasih sesuatu hal dia bisa main luar biasa. Sehingga satu ketika, entah bagaimana si anjing ini saking hebatnya, dia salto, rupanya dia lupa. Dia masih ada di kapal, bukan di daratan. Nyemplung dia. Wah, panik anak ini, menangis. Panggil semua orang yang ada di perahu itu, menangis. Tolong Pak, tolong anjingku cemplung. Lalu kemudian kapten bilang, apa yang kamu mau saya lakukan? Tolong hentikan kapal ini. Maaf, kapal ini nggak bisa berhenti untuk seekor anjing. Kecuali kalau manusia yang tenggelam baru kapalnya berhenti. Benar ya Pak? Benar. Apa yang dilakukan anak ini?
Begitu dia dengar begitu, dia nyemplung. Wah, begitu dia nyemplung, kapal itu berhenti. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya anak itu diselamatkan berikut dengan anjingnya. Saudara, sadarkah saudara kita kadang-kadang seperti anjing itu? Kita jatuh ke dalam dosa. Tapi Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan menjadi manusia dalam diri Yesus menyelamatkan kita. Tuhan ingin memberkati kita, saudara. Dia tidak punya niat jahat. Yang ada di dalam hati Tuhan adalah niat baik mendatangkan berkat. Amin. Itu sebabnya dia ingin supaya kita sadar, engkau begitu berharga. Hari ini anak muda. Saya nggak tahu. Yang nonton di YouTube, yang mana tahu hari ini putus cinta, ya kan? Anda merasa dunia ini gelap, lalu pilih baygon rasa coklat. Jangan, saudara. Pilih baygon rasa coklat, akhirnya masuk neraka, tidak ada guna. Pilih Tuhan Yesus yang mengasihimu. Amin. Hari ini kalau saudara merasa gagal, orang menolak Anda, ingat, sekalipun orang menolak Anda, tapi Tuhan tidak pernah menolak Anda. Sekalipun mungkin cuma satu orang di dunia ini pun Tuhan Yesus rela mati menyelamatkan Anda. Untuk apa? Next. Tujuan Tuhan menyelamatkan Anda. Mari kita sama-sama baca Yesaya 43 ayat 7. 1, 2, 3 ya. Semua orang yang disebutkannya dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Saudara yang dikasih Tuhan, sebelumnya Yahweh Tuhan berkata, aku telah memanggil engkau dengan namamu dan kamu ini milikku. Dan sekarang dia berbicara tentang setiap orang yang dipanggil dengan namaku, menunjukkan bahwa nama yang Tuhan berikan kepada mereka adalah namanya sendiri. Itu berarti apa? Kita ini adalah umat Allah. Dan memang demikian adanya karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan kita harus sadar di sini. Inilah tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita bukanlah untuk menyenangkan hati kita sendiri. Tapi tujuan kita adalah ada di dalam Tuhan yang menciptakan kita. Tuhan menciptakan kita untuk kemuliaannya. Moto gereja kita ingat, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Artinya setiap kita ini harus mendatangkan kesenangan bagi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kacamata ini diciptakan untuk apa Bapak Ibu? Untuk melihat. Apa yang akan terjadi kalau kacamata ini nggak mau dia jadi kacamata? Lalu dia memilih untuk jadi ngulek sambal. Apa yang akan terjadi Bapak Ibu? Apa yang akan terjadi? Saya yakin sambal rasa kacamata. Ya kan? Pecah semua saudara. Benar? Benar? Benar. Jadi apa artinya? Tuhan mau kita hidup untuk menyenangkan Dia. Ketika kita tidak lagi sesuai dengan tujuan Tuhan itu, maka hidup kita akan hancur. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Next. Saat hidup Anda sedang terpuruk. Mungkin gak berdaya. Anda mengalami kesulitan, kita mengalami kesulitan. Kita mengalami tantangan hidup. Tak satu pun orang yang bisa menolong kita. Orang gak tahu pergumulan kita. Orang gak tahu kesulitan kita. Seperti seorang anak kecil yang menangis. Demikian hidup kita seperti itu. Tapi ingat. Belajarlah melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Dalam hidup kita. Dan belajarlah untuk selalu mengimani firman Tuhan. Yang diberikan dalam hidup kita. Sehingga apa Bapak Ibu? Kita dimampukan menghadapi segala tantangan kehidupan. Percayalah dalam hati kita.
Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti menyertai kita. Dan Dia tidak akan membiarkan kita. Saya kadang-kadang jadi pendeta senang di sini. Saya bisa melihat jemaat di sini. Ketika melihat anak kecil, ya tadi ya, anaknya Pak Joni, waduh lucu kali. Lari dia ke sini sampai pegang botol susu. Hampir mau pegang listrik, mamanya langsung cepat-cepat ambil. Betul ya? Gak mau. Anaknya kesetrum ya, bahaya. Bayangkan, itu seorang ibu. Apalagi Tuhan melebihi orang tua kita. Amin. Dia pasti akan membawa kita. Karena kita ini begitu berharga. Dan Dia sangat mengasihi. Amin. Mari kita tunduk kepala. Saya minta pemusik mainkan lagu Hidupku Berharga Bagi Tuhan. Musiknya aja. Mari Bapak Ibu, kita tunduk kepala. Hari ini setiap kita mengalami hal yang sama. Hari ini serba gak pasti Bapak Ibu. Mungkin hari ini kita terlilit hutang. Di antara kita ada yang terlilit hutang. Dan gak tahu bagaimana cara bayarnya. Mungkin hari ini ada yang saat ini sedang sakit. Kanker stadium terakhir. Dan sepertinya gak ada pengharapan lagi. Kata dokter gak ada obatnya. Mungkin di antara kita mengalami PHK, mengalami pergumulan, mengalami kehancuran. Tapi hari ini dengar, hidupmu sangat berharga. Hidupmu sangat berharga di hadapan Tuhan. Dan Tuhan datang dan Dia mau katakan, apapun masalahmu, masalah itu tidak akan menghancuri engkau. Sekalipun kau harus melewati air, engkau tidak akan dihanyutkan. Sekalipun engkau melewati api, engkau tidak akan dihanguskan. Bulu yang terkulai tidak akan dipatahkan. Tapi Tuhan akan memakai hidupmu seperti apa yang Dia inginkan supaya engkau menyenangkan hatinya. Kita nyanyikan lagu ref, bulu yang terkulai tak akan dipatahkannya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Sungguh lebih berharga. Berharga bagi Tuhan. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau sudut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib tebus dosa kita. Amin. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan Engkau begitu berharga di mata Tuhan. diakan Tuhan sangat mengasihi engkau.
apapun masalahmu, pergumulanmu, kesedihanmu, kesepianmu, frustasimu, ingat, engkau tetap akan Tuhan pakai untuk menyatakan kemuliaan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah Tuhan beri. Biarlah hati kami yang saat ini mengalami masa-masa yang gelap serba tidak pasti. Mungkin kami mengalami satu pergumulan kesulitan. Tapi biarlah firman Tuhan ini menguatkan kami, Tuhan. Bahwa apapun masalah dalam hidup kami tidak akan pernah bisa menghancurkan kami selama Tuhan menyertai kami. Karena kami pasti disertai Tuhan, karena kami begitu berharga. Dan kami ini milik kepunyaan-Mu. Dan Tuhan, Kau sudah berfirman, jangan takut sebab aku ini menyertai Engkau. Jangan takut, aku sudah menebus Engkau. Jangan takut sebab aku ini menyertai Engkau. Terima kasih buat firman-Mu, Tuhan. Hari ini kami mau jujur, Tuhan, memang kami takut. Memang kami kadangkala merasa hidup dalam masa yang tidak pasti. Tetapi di tengah-tengah keadaan yang demikian, tolong kami, Tuhan. Ingatkan kami akan firman-Mu. Supaya kami tidak takut, kami tidak mundur, dan kami tetap dalam genggaman tangan-Mu. Biarlah di masa-masa yang sulit, kami tidak melepaskan tangan kami dari tangan-Mu. Sehingga apapun yang terjadi, air yang melanda kami tidak akan pernah menghanyutkan kami. Api yang melanda kami tidak akan membakar kami. Tapi kami akan berjalan menurut kemuliaan-Mu yang telah menciptakan kami serupa dengan gambar-Mu. Tolong kami Bapa di surga, supaya setiap jemaat yang hari ini punya kesulitan yang hamba-Mu tidak tahu. Tapi Tuhan tolong mampukan. Sehingga kesulitan rintangan apapun tidak menghancurkan jemaat-Mu. Tapi menguatkan mereka semakin dekat padamu. Dan mengalami mujizat-Mu. Sehingga mereka dapat memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kepada liturgis. Ya, sungguh berharga kita di mata Tuhan. Terkadang kita mengalami kesulitan, terkadang kita juga sendiri meninggalkan Tuhan. Namun satu hal yang pasti, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita angkat lagu pujian, Cinta Sejati. Semakin ku menjauh dari
Mari kita sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Kepada Allah dipuji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Doa berkat. Marilah kita membuka kedua tangan kita dan hati kita untuk mendapat berkat dari Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dari Roh Kudus senantiasa menyertai kita. Mulai dari hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Ingat firman Tuhan, apapun tidak akan pernah dapat membahayakan kita. Api, air, bahkan virus corona. Dalam nama Yesus. Amin. 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 Silakan duduk. Saat teduh. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Apakah ada yang baru pertama kali hadir? Enggak ada ya? Oke. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tetap doakan dan mari kita minta Tuhan yang menolong kita. Sehingga visi gereja kita dalam 1 tahun 1 orang yang sudah percaya Kristus membawa 1 jiwa. Mari kita berdoa. Memang membawa jiwa bukan usaha kita, tapi pekerjaan Roh Kudus. Tapi biarlah Tuhan memakai kita. Amin. Lalu kedua, Bapak Ibu, saya himbau untuk mari kita ikut persekutuan doa. Yuk, via Zoom meeting. Ya, terima kasih sudah banyak kemarin, ada 12 orang. Saya harap kita semua bisa ikut. Linknya akan dibagikan di grup ya. Kemudian pada hari ini juga ada persekutuan pria Metodis Indonesia Jemaat Kana jam 5 sore. Jadi Bapak Ibu yang mau ikut, khusus Bapak-bapak yang mau ikut silakan jam 5 sore di GMI Kana ya. Dan juga selesai kebaktian umum, nanti ini pengurus pemuda remaja jangan pulang dulu, kita akan rapat. Dan Bapak Ibu, hari ini kotak sosial kita sudah kembali lagi ke tempatnya. Sudah jalan-jalan 1 tahun, 2 tahun lebih. Di atas balik lagi. Jadi artinya mari Bapak Ibu yang Tuhan gerakkan, berikan persembahan ini untuk apa? Sosial ini untuk menolong saudara-saudara kita yang membutuhkan ya. Dalam kesusahan, dalam bencana alam atau apapun yang bersifat sosial. Kalau tidak ada dana kita nggak bisa bergerak. Mari kita yang diberkati kita berikan berkat itu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah sudah selesai. Shalom.